Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Falana, saya dari Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan makalah bahasa Indonesia tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Langsung saja ke poin A, sejarah bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah berabad-abad bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antara penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Langsung ke poin B, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa Indonesia nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia selain sebagai bahasa persatuan juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional dan sebagai budaya. Komunikasi berhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan peranti untuk membangun kesepahaman dan persepsi yang memungkinkan terjadi kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Baik, lanjut ke poin C, fungsi bahasa Indonesia. Adapun fungsi bahasa menurut para ahli terbagi menjadi dua, yaitu poin pertama menurut buku Arifin 2008, poin 12, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi diantaranya. Poin A, lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebangsaan bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya mendasari rasa kebangsaan. Poin B, lambang identitas nasional bahasa Indonesia, fungsinya sebagai identitas nasional. Poin C, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Poin D, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Baik, masuk ke poin kedua, sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya. Poin A, bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahwa bahasa Indonesia dipakai di 290 proceeding seminar nasional bulan bahasa UN 1B 2015 dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Poin B, bahasa pengantar. Dalam pendidikan, bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Poin C, alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas. Poin D, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi kesimpulan dari sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Baik, saya akan langsung masuk ke materi berikutnya, ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Poin pertama, pengertian ragam bahasa. Menurut peraturan dari Bachmann 1990, ragam bahasa merupakan suatu variasi penggunaan bahasa menurut penggunaan yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, kawan bicara, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, dan menurut pembicara. Poin pertama, ragam bahasa lisan, bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia. Poin 2, ragam bahasa tulis, bahasa yang dihasilkan menggunakan tulisan dan huruf sebagai unsur dasarnya. Poin kedua, fungsi ragam bahasa. Yang pertama, untuk menyatukan ribuan bahasa. Yang kedua, sebagai alat pemersatu hubungan antara budaya. Yang ketiga, untuk menyatukan beragam kelompok etnis yang berbeda. Yang keempat, simbol kebanggaan nasional. Yang kelima, simbol identitas nasional. Poin ketiga,
Macam-macam ragam bahasa. Yang pertama berdasarkan media. A. Ragam lisan. B. Ragam tulis. Yang kedua berdasarkan standar. A. Pemakaian kata sapaan dan kata ganti. B. Pemakaian kata tertentu. Dan C. Pemakaian imbuhan. 3. Berdasarkan topik pembicaraan. A. Ragam hukum. B. Ragam bisnis. C. Ragam sastra. D. Ragam kedokteran. 4. Berdasarkan cara pandang penutur. A. Ragam dialek. B. Ragam terpelajar. C. Ragam resmi. D. Ragam tak resmi. Jadi poin ketiga, ragam ilmiah. Ragam ilmiah merupakan bahasa Indonesia baku yang digunakan untuk menciptakan karya ilmiah. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah. Poin A, cendekia. Poin B, lugas dan logis. Poin C, jelas. Poin D, padat dan ringkas. Yang poin kedua, ragam bahasa semi ilmiah. Katanya tidak terlalu formal, tidak terlalu mengikuti metode ilmiah, tetapi tetap konsisten terhadap struktur kalimat yang lengkap dan objektif atas tulisan tersebut. Yang ketiga, ragam bahasa non ilmiah. A. Motif. B. Persuasif. D. Deskriptif. Yang poin keempat, ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil masyarakatnya. Yang pertama, unsur-unsur sosial. 1. Kelompok sosial. 2. Budaya. 3. Lembaga sosial. 4. Stratifikasi sosial. Yang kedua, jenis interaksi sosial. 1. Interaksi sosial individu dengan orang-orang. 2. Kelompok dan interaksi kelompok. 3. Interaksi individu dengan kelompok. Baik, saya akan langsung ke materi selanjutnya tentang ejaan yang disempurnakan. Poin pertama, pengertian ejaan. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakaian bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya. Poin kedua, sejarah ejaan yang disempurnakan. Berdasarkan sejarah perkembangan ejaan sudah mengalami perubahan sistem, yaitu 1. Ejaan Opujen. 2. Ejaan Suwandi. 3. Ejaan Melindo. 4. Ejaan yang disempurnakan. Ruang lingkup ejaan. Ruang lingkup ejaan mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan unsur, pemakaian tanda baca, dan penulisan kata. Pemakaian huruf. Poin pertama, huruf abjad. Poin kedua, huruf lokal. Dan ketiga, huruf konsonan. Penulisan huruf. Poin pertama, penulisan huruf besar, kapital, dan 2. Penulisan huruf miring. Masuk ke poin ketiga, penulisan kata. 1. Kata dasar. 2. Kata turunan. 3. Kata ulang. 4. Kata gabungan. 5. Kata. Poin keempat, penulisan unsur serapan. Maksud unsur serapan di sini yaitu seringkalinya mengambil dari dan menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Poin kelima, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik tanya, tanda seru, dan tanda titik koma. Dan fungsi utama EYD adalah sebagai alat pemersatu dan menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seorang atau sekelompok orang. Dan kesimpulan, ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Baik, saya akan lanjut ke materi berikutnya tentang diksi atau pemilihan kata. Poin A, pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide kepada lawan bicaranya. Poin kedua, mengemukakan diksi merupakan pilihan kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh penutur. Poin B, jenis diksi. Pada umumnya kata dibedakan atas makna yang bersifat denotatif dan makna kata bersifat konotatif. Poin A, pemakaian kata bersinonim dan berhomofon.
Poin B, pemakaian kata atau istilah asing. Poin C, kata umum dan khusus. Poin C, diksi arkais. Arkais atau arkais berasal dari bahasa Yunani. Artinya adalah dari sebuah masa yang lebih awal dan tidak dipakai lagi atau sesuatu yang memiliki ciri khas kuno atau antik. Poin kedua, berdasarkan definisi arkais di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri diksi arkais mempunyai bentuk yang lampau, jarang digunakan, dan sakral. Masuk ke poin D, pemakaian diksi dalam karya sastra. Denotasi adalah batasan kamus atau definisi utama suatu kata sebagai lawan dari konotasi atau makna yang dikaitkan dengan makna denotatif, atau denotatif kata mengacu pada makna lugas atau makna sebenarnya. Poin kedua, kontasi adalah kesan-kesan atau asosiasi-asosiasi biasanya bersifat emosional yang ditimbulkan oleh sebuah kata di samping berdasarkan kamus atau definisi atasnya. Poin ketiga, kelangsungan kata merupakan salah satu cara untuk menjaga ketepatan kata. Baik, poin E, diksi dalam karya sastra. Bahasa dalam karya sastra lebih cenderung bersifat konotatif. Poin kedua, bagian tertentu pada karya sastra maksud menonjolkan adalah memberi suatu penekanan atau bentuk perhatian terhadap peristiwa kejadian atau terhadap seorang tokoh dalam karya sastra tersebut. Masuk kesimpulan pemakaian kata diksi. Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa definisi diksi merupakan pilihan kata. Pilihan kata yang dimaksud mencangkup pengertian kata untuk menyampaikan ide dan gagasan. Baik, saya akan lanjut ke materi berikutnya tentang pembentukan dan perluasan kalimat. Yang poin A, untuk pembentuk kalimat. Pertama, kata. Kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh kebahasaan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Dua, frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. 3. Klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek S dan predikat P. Dan poin B, bagian-bagian kalimat. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menandai pembicaraan atau menjadi pokok pembahasan. 2. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindakan subjek serta penjelasan dari subjek. 3. Objek adalah perkara atau yang menjadi pokok pembicaraan. 4. Pelengkapan merupakan unsur yang melengkapi predikat verbal dan berada di belakang predikat. 5. Keterangan. Sesuai namanya, unsur keterangan berfungsi sebagai penjelasan kata atau bagian kalimat yang lain. Masuk ke poin C, pola-pola kalimat. Yang pertama, kalimat berpola SP. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Contoh, mereka sedang berenang. Yang kedua, kalimat berpola SPO. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Contoh, dia sedang menulis novel. Dan yang ketiga, kalimat berpola SPPL. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan perlengkapan. Contoh, anaknya peternak ayam. Yang keempat, kalimat berpola SPOPL. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan perlengkapan. Contoh, dia mengirimi saya surat. 5. Kalimat berpola SPK. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Masuk ke poin D, macam-macam dan perluasan kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Yang kedua, majemuk adalah kalimat yang berpola dua atau lebih. Kalimat majemuk setara adalah penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau derajat. Jadi kesimpulan dari perluasan kalimat: 1. Kalimat tersusun atas kata.
frasa atau klausa. 2. Setidaknya kalimat memiliki subjek S dan predikat P. 3. Bagian kalimat selain subjek S dan predikat P yaitu objek, pelengkap, dan keterangan. Yang keempat, subjek adalah yang menjadi pokok pembahasan. Yang kelima, predikat adalah bagian menandai pembicaraan. Baik, saya akan langsung ke materi berikutnya tentang pembentukan dan perluasan paragraf. Yang poin pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk kesatuan pokok pembahasan atau paragraf. Yang poin kedua, tujuan pembentukan paragraf. Pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menyekat ide pokok yang satu dengan ide pokok lainnya. Yang kedua, memudahkan pembaca mengikuti uraian penulis secara sistematis dari ide yang lain sehingga pemutasan perhatian dapat dilakukan terhadap setiap ide. Masuk ke poin 3. 1. Berdasarkan fungsinya dalam karangan. Poin pertama, paragraf pembuka. Poin kedua, paragraf penghubung. Poin ketiga, paragraf penutup. Dan poin kedua, berdasarkan posisi kalimat utama, paragraf deduktif dan paragraf induktif. Yang poin ketiga, berdasarkan sifat isinya. Yang pertama, paragraf naratif. Kedua, paragraf deskriptif. Yang poin keempat, struktur paragraf, posisi paragraf, batasan paragraf, dan kedudukan paragraf. Poin kelima, syarat-syarat pembentukan paragraf, kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan, lebih dan kurang mohon maafkan. Saya Ferry Falana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.